45 ayat 8 hingga 10. Telah mengulang segala yang baik dalammu, apa menjadikanmu serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Yesus
Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada dalam nama Yesus. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasuk
Kamu tidak tahu sejauh mana mereka taat kepada kamu. Dan bagaimana kamu harus memuji mereka supaya mereka benar-benar taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Dia meminta supaya iblis itu meminta supaya dia apa? Supaya dia boleh dibenarkan untuk mencobai siapa? Si Ayub kan? Dan anak-anaknya. Apa yang terjadi kepada anak-anaknya? Walaupun Ayub selalu membakar korban bakaran untuk anak-anaknya sebab dia takut anak-anaknya berbuat dosa, tetapi apa yang Ayub buat? Dia tidak pernah mengajar anaknya untuk datang benar-benar kepada Tuhan, tetapi dia sendiri menanggung segala kesalahan anak-anak. Melalui apa? Melalui korban bakaran. Dia sentiasa berdoa kepada Tuhan. Dia takut sebab waktu anak-anaknya mungkin berpesta pora, dia takut anak-anaknya itu sudah berbuat dosa. Apa yang dia buat? Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni anak-anaknya. Tapi pernahkah anak-anaknya datang kepada Tuhan untuk berkata, ampunilah saya Tuhan? Tidak pernah kan dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu kata iblis, dia meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub, supaya Tuhan tahu sejauh mana iman Ayub kepada Tuhan. Walaupun Ayub dicobai pada masa itu, dia berkata, apa yang saya miliki semuanya datang dari Tuhan. Tuhan layak memberi, Tuhan juga layak mengambil. Jadi pada masa itu Ayub tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu apa yang diajarkan oleh kita pada pagi ini, ia tidak berkata hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diuji. Kita diuji sejauh mana iman kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apakah tipu muslihat iblis itu? Dia selalu menawarkan kita kekayaan. Dia selalu menawarkan kita pangkat. Dia selalu menawarkan kita kerja yang bagus. Kita rasa pekerjaan kita sekarang ini tidak baguskah? Itu jangan tertipu oleh tipu muslihat iblis, kata firman Tuhan. Tetapi dia berkata dalam ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan kita mau pergi berperang, tetapi kita berlawan dengan jiwa kita. Kita berlawan dengan hati kita. Kalau jiwa kita persembahkan kepada Tuhan, pasti hati kita itu benar-benar mau dipakai Tuhan. Jadi apapun jenis pekerjaan kita tetap berhasil. Semuanya itu berhasil karena Tuhan yang memberkati semuanya itu. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan ini dia berkata bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kamu paham tak maksud firman Tuhan ini? Dia berkata melawan pemerintah, dan dia berkata juga melawan kuat di dalam Tuhan. Maksudnya kita harus kuatkan iman kita di dalam Tuhan.
Apapun cabaran yang kita hadapi, kita percaya Tuhan itu ada. Amin. Dan apa caranya? Apakah caranya untuk tetap kuat di dalam Tuhan? Yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tuhan sudah berkata, roh-roh jahat, dia berkata, melawan roh-roh jahat di udara. Allah dulu-dulu setiap hari berdoa kepada Tuhan, tetapi bukan dengan hati yang menyembah. Tuhan tidak akan melihat kita duduk di sini, tapi Tuhan melihat bagaimana kesungguhan kita untuk menyembah Tuhan, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk memberi hati kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dia berkata, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, bahwa dia melihat bagaimana kerelaan kita untuk melayani Tuhan. Dan dia berkata, di dalam segala hal kita harus menggunakan perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejarah. Semua karena iman kita, percaya kita kepada Tuhan, itu yang boleh memadamkan kejahatan dunia ini. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, dia berkata, dan terimalah pokok keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Itulah setiap hari, setiap saat kita harus utamakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu adalah dasar dalam setiap pribadi kita kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di situ, dia berkata, kita harus memiliki iman yang sempurna di dalam Tuhan. Dan apa yang dikatakan di sini, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita sebagai pendoa syafaat, kita juga harus berdoa orang-orang di sekeliling kita supaya mereka juga menerima keselamatan dari Tuhan. Dan apa yang dikatakan di sini, yaitu apakah permintaan Rasul Paulus dalam ayat 19 hingga ayat yang ke-21, itu dalam hal yang kedua, yaitu dia berkata dalam ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21, dia berkata, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan kebenaran aku memberitakan rahasia Injil. Jadi waktu Rasul Paulus berada di penjara, dia tidak pernah mengabaikan orang-orang kudus. Tetapi dia berkata, bantulah dia, bantulah aku berdoa untuk orang-orang kudus ini. Dia berkata, dia tidak pernah mengeluh di dalam penjara itu. Dia tidak pernah mengkhianati Yesus. Dia tidak pernah berkata, kasih keluarkan aku di sini supaya aku boleh menyangkal Yesus. Tidak pernah. Tapi dia berkata, berdoalah untuk aku, untuk orang-orang kudus. Oleh sebab itu, kenapa Rasul Paulus dipenjarakan? Karena imannya kepada Tuhan. Karena dia rela memberitakan Injil kepada semua orang supaya setiap orang akan diselamatkan melalui penginjilan dia. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, yaitu yang melayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku bicara. Dia tidak pernah berputus asa, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan dia, tetapi dia tetap berdoa, dia tetap menyatakan Injil kepada semua orang, walaupun dia di dalam penjara itu. Dia tahu bahwa apabila dia di dalam penjara pun dia tetap
dapat melayani orang-orang sepenjara dengan jelas. Apa yang dikatakan di sini supaya aku juga mengetahui keadaan hal ewalku. Maksudnya hal ewalku adalah satu masalah yang dia hadapi di dalam kehidupan dia. Kalau di dalam penjara masalahnya adalah karena dia, bukan dia mencuri, bukan dia merokok, bukan dia merogol, bukan dia menipu orang, tetapi karena dia memberitakan Injil dia di penjara. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, dia juga memberitahu saudaranya Titus supaya dia juga tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan dan memberitahukan semuanya kepada kita semua yang ada pada saat ini. Ya, melalui firman Tuhan ini berkata bahwa Titus juga pernah berbicara dengan kita, tapi bukan sekarang, bukan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, yaitu dalam ayat yang ke-23, damai sejahtera dan kasih dan dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih yang tidak binasa. Oleh firman Tuhan tentang ajaran firman Tuhan, bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan, bagaimana kita harus menerima keselamatan daripada Tuhan, bagaimana kita harus memberitakan Injil. Karena kita mau, karena Dia mau agar kita sentiasa menerima damai sejahtera di dalam Tuhan, supaya kita tetap setia melayani Tuhan yang beriman, supaya kita jangan ditipu oleh tipu muslihat iblis yang ada di dalam dunia ataupun di dalam udara. Dia berkata firman Tuhan, tetapi Dia mau agar kita menerima kasih karunia daripada Tuhan. Jadi kasih firman Tuhan kita pada pagi ini, mari kita melihat ayat di dalam ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Kita baca sekali lagi dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca dalam ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi biar firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita, agar kita tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita tahu bahwa kasih Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi ajakan firman Tuhan kita pada pagi ini, marilah kita menggunakan perlengkapan rohani di dalam kehidupan kita, agar kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan, tapi biar kita tetap menerima damai sejahtera. Mari kita berdoa.